Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijelaskan di dalam kitab Mukasyafatul Qulub bahwa kelalaian atau kelengahan akan menambah penyesalan. Kelalaian akan menghilangkan kenikmatan dan menghalangi penghambaan kepada Allah. Kelengahan akan menambah kedengkian, keaiban, dan kekecewaan. Diceritakan bahwa ada sebagian orang-orang soleh bermimpi melihat gurunya. Dalam mimpi itu ia bertanya kepada sang guru, "Wahai guru, penyesalan manakah yang terbesar menurut Anda?" Lalu sang guru menjawab, "Penyesalan akibat kelengahan." Ada pula riwayat yang menyebutkan bahwa sebagian mereka bermimpi melihat Zunun al-Misri. Lalu ia berkata kepadanya, "Apakah yang diperbuat Allah kepada Anda?" Lalu Zunun menjawab, "Dia telah menundukkan aku di hadapannya, lalu berfirman kepadaku, 'Hai orang yang berpura-pura, orang yang bohong, Anda mengaku cinta kepadaku, tetapi kemudian Anda lengah dari aku.'" Di dalam syair disebutkan, "Anda terlelap dalam kelalaian dan hati Anda alpa. Usia Anda terus berlalu sementara dosa-dosa tetap menggudang." Diceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang soleh bermimpi melihat ayahnya yang sudah meninggal. Lalu dia bertanya kepada sang ayah, "Wahai ayahku, bagaimana kondisi Anda?" Lalu sang ayah menjawab, "Ketika hidup di dunia, aku dalam keadaan lengah, dan mati pun aku dalam kondisi lengah." Seorang penyair berkata di dalam syairnya, "Masa terus berlalu, hari-hari pun terus melaju sementara dosa tetap terjadi. Telah datang utusan kematian, sementara hati terlelap dalam kealpaan. Kenikmatan Anda di dunia merupakan tipuan dan penyesalan. Kehidupan Anda di dunia penuh dengan kesemuan dan kebatilan." Diceritakan bahwa Abu Ali Ad-Dahhak berkata, "Suatu ketika aku datang mengunjungi salah seorang soleh yang sedang sakit. Dia termasuk salah seorang masyayikh besar. Saat itu ia dikelilingi oleh murid-muridnya dan menangis. Dia seorang syekh yang telah lanjut usia. Dalam kondisinya yang kritis itu aku bertanya, 'Wahai Tuan, mengapa Anda menangis? Apakah ada urusan mengenai persoalan dunia?' Lalu dia menjawab, 'Bukan itu penyebabnya, tetapi karena sholatku yang terbengkalai.' Lalu aku kembali bertanya, 'Bagaimana hal itu bisa terjadi, padahal Anda adalah orang yang rajin menjalankan sholat?' Lalu dia menjawab, 'Tidakkah Anda melihat kondisiku saat ini? Aku terbaring tidak dalam keadaan bersujud. Aku tak dapat mengangkat kepala dan kesadaranku tak terkonsentrasi mengingat Tuhanku. Aku tengah dalam kelalaian, sementara saat ini adalah detik-detik kekritisanku yang akan mengantarkan aku dalam kematian dalam keadaan lengah.'" Selanjutnya ia mendesah dan bersyair, "Aku merenungkan kondisiku saat dihalau di hari kiamat, saat dibaringkannya pipiku di alam kubur seorang diri yang sebelumnya mulia dan berderajat tinggi. Dosa-dosaku tergadaikan, sedangkan aku berbantal tanah liat. Aku merenungkan tentang panjang dan luasnya hisab, tentang kehinaan kedudukanku saat menerima kitab catatan amalku. Tetapi harapanku kepadamu ya Tuhan yang menciptakanku, hendaklah kiranya Engkau mengampuni dosa-dosaku ya Ilahi." Di dalam kitab Uyunul Akbar disebutkan bahwa Syakhiq Al-Bulki berkata, "Manusia mengucapkan 3 hal, tetapi mereka benar-benar mengingkari apa yang diucapkannya itu dalam perbuatannya. Mereka berkata, 'Kami adalah hamba-hamba Allah,' tetapi perbuatan mereka seperti perbuatan orang-orang yang merdeka. Yang demikian ini adalah pengingkaran atas ucapannya. Mereka berkata, 'Allah yang menanggung semua rizki kami.' Tetapi hati mereka tidak tenang dan tidak merasa puas kecuali dengan dunia dan mengumpulkan harta kekayaan. Ini adalah sebuah pengingkaran atas ucapannya.
Yang terakhir, mereka mengatakan, kematian adalah sebuah kepastian. Tetapi perbuatan mereka seolah-olah tidak akan mati. Ini juga sebuah pengingkaran atas ucapan mereka. Maka renungkanlah wahai saudaraku, dengan tubuh yang mana Anda akan menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan lidah yang mana Anda akan mempertanggungjawabkan di hadapannya apa yang Anda akan katakan ketika Dia bertanya mengenai sesuatu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Maka persiapkanlah jawaban yang benar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Takutlah kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, yang baik maupun yang buruk. Kemudian berilah nasihat kepada orang-orang mukmin agar tidak meninggalkan perintahnya, dan hendaklah mereka mengesahkannya baik dalam kesunyian maupun keramaian, dalam keadaan suka maupun duka. Nabi Muhammad SAW bersabda, tertulis pada tiang Arasy bahwa Allah berfirman, sesungguhnya aku berkenan untuk mengindahkan orang yang taat kepadaku. Aku mencintai orang yang mencintai aku. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa kepadaku. Dan aku mengampuni orang yang memohon ampun kepadaku. Oleh sebab itu, menjadi sebuah keharusan bagi orang yang berakal untuk taat kepada Allah dengan rasa takut dan tulus ikhlas, ridho dengan khodoknya, sabar atas cobaannya, bersyukur atas segala nikmatnya, dan menerima dengan penuh kerelaan akan pemberiannya. Di dalam sebuah hadis qudsi disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang tidak ridho dengan qodokku, tidak sabar atas cobaanku, tidak bersyukur atas nikmatku, dan tidak puas dengan pemberianku, maka hendaklah ia mencari Tuhan selain aku. Seorang laki-laki berkata kepada Hasan al-Basri, sesungguhnya aku tidak merasakan kenikmatan dalam kebaktian kepada Allah. Lalu Hasan Basri berkata kepadanya, mungkin Anda melihat wajah orang yang tidak takut kepada Allah. Sesungguhnya pengabdian adalah membuang jauh semua hal dan memfokuskan orientasi pengabdian hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Di samping itu ada seorang laki-laki berkata kepada Abu Yazid, sesungguhnya aku tidak menemukan kelezatan dalam ketaatan kepada Allah. Lalu Abu Yazid menjawab, Anda melakukan ketaatan karena ketaatan itu bukan semata-mata mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengabdilah kepada Allah dengan sepenuhnya dan tulus ikhlas, hingga Anda menemukan kenikmatan dalam kebaktian dan pengabdian kepadanya. Diceritakan bahwa ada seorang laki-laki melakukan sholat. Ketika membaca surat Al-Fatihah dan sampai pada ayat Iyyaka na'budu, hanya engkaulah yang kami sembah, terlintas dalam hatinya bahwa ia sedang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang sebenarnya. Namun di dalam batinnya terdengar panggilan, Anda bohong, sesungguhnya Anda mengabdi kepada makhluk. Kemudian ia bertobat dan menjauhkan diri dari manusia. Lalu ia melakukan sholat lagi. Sesampainya ia membaca surat Al-Fatihah, ayat Iyyaka na'budu, hanya engkaulah yang kami sembah. Terdengar lagi suatu panggilan dalam batinnya, Anda bohong, Anda mengabdi kepada harta Anda. Maka semua harta bendanya disedekahkan. Kemudian ia sholat lagi, dan ketika membaca ayat Iyyaka na'budu, hanya engkaulah yang kami sembah, terdengar lagi suara panggilan dalam batinnya, Anda bohong, sesungguhnya Anda melakukan ibadah karena pakaian Anda. Maka ia menyedekahkan pakaiannya kecuali pakaian yang dia pakai. Lalu ia melakukan sholat lagi, dan ketika ia sedang membaca ayat Iyyaka na'budu, hanya engkaulah yang kami sembah, sekarang barulah Anda benar. Sesungguhnya Anda tengah melakukan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Anda. Di dalam kitab Raunaqul Majalis terdapat sebuah kisah
bahwa ada seorang laki-laki yang kehilangan beberapa tempat barang atau zawalik. Dia tidak mengetahui siapa yang telah mengambilnya. Ketika dia sedang melakukan sholat, barulah ia teringat orang yang mengambilnya. Selesai sholat, dia langsung berkata kepada budak pelayannya, "Pergilah kepada si Fulan bin Fulan, mintalah kembali zawalik itu darinya." Lalu si pelayan berkata, "Kapan Anda mengingatnya, Tuan?" Lalu tuannya menjawab, "Tadi ketika aku sedang sholat." Lalu si pelayan kembali berkata, "Wahai tuanku, kalau begitu Anda adalah orang yang mencari zawalik dalam sholat, bukan mencari Tuhan Sang Pencipta." Dan pada akhirnya, budak itu dimerdekakan oleh tuannya berkat keyakinan dan keimanannya. Oleh sebab itu, bagi orang yang berakal, seyogyanya meninggalkan dunia untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memikirkan masa depannya demi kepentingan dan kebahagiaan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian daripada keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu bagian pun di akhirat." Quran Surat Asy-Syura ayat 20. Keuntungan dunia berarti kelezatan-kelezatannya, di antaranya berupa pakaian, makanan, minuman, dan lain sebagainya. Sedangkan maksud dari tidak ada baginya satu bagian pun di akhirat, ialah dicabut dari hatinya kecintaan kepada akhirat. Karenanya Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan hartanya kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak 40.000 dinar secara tersembunyi dan 40.000 lagi secara terang-terangan, sehingga tidak tersisa sesuatu pun padanya. Nabi Muhammad SAW dan keluarganya adalah orang-orang yang berpaling dari kenikmatan, kesenangan, dan kelezatan dunia. Karena itulah sehingga ketika Nabi Muhammad SAW menikahkan putrinya Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha dengan Ali, pelaminannya hanya berupa kulit domba yang disucikan atau disamak, sedangkan bantalnya berupa kulit binatang yang berisikan sabut.